Desember 2004. Sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatera memorak-porandakan Banda Aceh. Gelombang air laut setinggi 30 meter meluluh lantakkan kota ini. Lebih dari 167.000 warga Aceh tewas. "20 tahun kemudian, jejak kelam tragedi itu masih membekas dalam ingatan para penyintas, termasuk Arif. Kandung, bayangkan. Dia mengatakan, air laut naik, air laut naik. Orang pada lari semua. Kami ini kan sebagai awam ini tidak tahu apa air laut naik. Paling naik sekedar 1 meter, setengah meter aja naiknya. Rupanya begitu saya pulang, ini simpang ini sudah sibuk semua. Sudah lari kocak-kacir semua orang. Saya balik, saya mencari keluarga. Keluarga pun tidak ketemu. Mana orang tua saya? Anak saya mencari. Arif kehilangan 27 anggota keluarganya, termasuk anak dan istri. Tragedi itu mendorong Arif untuk mengabdikan diri menjadi relawan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA. Saya meresap suatu tsunami. Waktu tsunami saya mencari keluarga, malah saya bukan mencari keluarga lagi. Sudah ibah sama orang. Jadi pas saya ingin membantu orang, relawan. Bagaimana tuh kerja relawan tuh? Memang pahit, Bang. Hari-hari biasanya di sini ngapain, Bang? Hari-hari kita monitor kejadian banjir, kebakaran, karhula semua. Juga memantau STV Note untuk gempa. Berarti dari titik gempa dari sini. Ya 6 jam yang lalu. Kalau gempa di Aceh ya kita antisipasinya ya kayak saya bilang tadi. Kalau 7 ke atas kita harus antisipasi radio. Radio tuh radio apa, Bang, maksudnya? Radio untuk antisipasi sirine. Ya kita hidupkan melalui kantor kita yaitu di Pusdalop BPBA. Di alat perangkatnya komunikasinya untuk kita hidupkan. Ini alat untuk apa, Bang? Alat untuk peringatan dini tsunami, sirine. Sirine. Ini alat saya di belakang ini, alat antisipasi sirine memberitahu pada warga bahwasan terjadi gempa sekian, mereka berbunyi. Ada berapa banyak alat seperti ini di Aceh? Kalau di Aceh alatnya 6. Sudah kita tes, itu yang bunyi cuma 5 titik, 1 tidak bunyi di Loknga. Karena posisi Loknga dengan titik penekanan di kantor kami itu tidak terjangkau. Mungkin itu kekurangan tinggi antena untuk menangkap signal transmit kami. Kalau sirine itu punya siapa? Sirine itu di bawah naungannya kita. Pemeliharaannya itu kita lakukan setiap sebulan 2 kali. Di kendalanya kita itu kadang-kadang donornya itu mungkin alatnya butuh pergantian ya Pak. Mungkin itu butuh waktu juga untuk pergantiannya gitu. Nah selain itu juga kita ada kegiatan Tsunami Ready Community Pak. Jadi itu salah satu kegiatan kita kerjasama dengan UNESCO untuk memberikan edukasi ke desa-desa. Jadi fokusnya di masyarakat desa Pak kalau Tsunami Ready. Salah satu desa itu adalah Mon Iken. Kalau di Kampung Mon Iken sebelum tsunami itu ada sekitar 5.000 kakak, tapi tersisa sekitar nggak sampai 400 kakak setelah tsunami. Dan di kampung kami itu 100% bangunannya itu nggak ada yang bersisa. Desa ini sekarang menjadi contoh dari sebuah desa yang tanggap bencana, termasuk tsunami. Sebagai penyintas, Irma mengabdikan hidupnya untuk memberi edukasi tentang resiko tsunami. Kita sosialisasikan peta evakuasi, kita pasang rambu-rambu di jalan-jalan desa kita, arah mana
yang harus dilewati warga ketika mereka harus melakukan evakuasi diri waktu bencana itu datang. Namun, Irma masih khawatir akan beberapa hal, salah satunya yaitu akses evakuasi yang lebih baik. Ini lorong dari arah pantai. Dari arah pantai, kalau kita mau melakukan evakuasi agak sulit karena kita harus belok ke sana, sementara ini kan jalannya sejajar dengan laut. Tapi alangkah bagusnya kalau jalan ini bisa dibuka, diberi akses untuk menuju ke Bukit Glecile. Ke Glecile ini malah ini ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan tempat evakuasi sementara. Tiba-tiba gempa kita ngapain? Kita keluar. Terus kita pegang apa? Lari ke gunung. Kita lari ke meja. Iya, kita sembunyi di bawah meja pegang kepala. Menjaga kepala. Baris keluar tunggu di lapangan. Baris keluar. Astagfirullahaladzim, tetap istiqlal, lindungi diri. Bahwa hari ini mereka merupakan kelahiran di atas tahun 2004. Itu yang situasi awal yang kenapa hari ini bisa kami implementasikan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kegiatan simulasi itu yang rutinnya setiap bulan 1 kali, setiap tanggal 26. Karena kami mau tidak hanya tim siaga bencana yang berperan lebih banyak, tetapi semua tim selain tim siaga bencana juga punya peran yang besar untuk mencegah dan menanggulangi bencana jika sewaktu itu bisa terjadi di satuan pendidikan. Banyak gunanya, contohnya misalnya terjadi gempa bumi itu, misalnya kan yang paling sering kita alami lah kan, gempa bumi. Itu kita bisa melakukan penyelamatan mandiri. Jadi nggak akan ada yang cedera ataupun kayak mana, karena kita udah tahu alurnya gimana. Namun, ketika Benar News berbicara dengan beberapa siswa dari sekolah lainnya, kami mendapati bahwa tidak semua sekolah memiliki inisiatif yang sama. Itu memperingati pas tsunami doang, jadi antara setahun sekali. Sebelumnya? Sebelumnya ada juga kelas 10, ada juga. Kelas 10. Ada juga. Cuma setahun sekali? Ya, setahun sekali. Nggak ada yang bulanan per bulan gitu Itu nggak ada. dari sekolah nggak ada? Nggak ada. Ada. Kalau kalian ada di sini nih, kalian harus lari kemana? Sekarang di titik ini tempat kalian berdiri. Kemanapun yang kita bisa pergi. Tahu rute evakuasi di kampung ini kan? Rute evakuasi, nggak terlalu tahu sih. Nggak terlalu tahu. Manuskrip mana sih yang ngomongin soal tsunami itu? Oke, manuskrip yang masalah menceritakan. Bagi banyak warga Aceh, tsunami tahun 2004 adalah yang pertama yang pernah mereka alami. Tetapi seorang sejarawan mengatakan bahwa tsunami pernah terjadi sebelumnya di Aceh. Dalam pohon itu padanya. Mengenai koleksi saya tentang bencana gempa atau tsunami, sudah ada dalam manuskrip. Artinya kalau ada dalam manuskrip, berarti tsunami yang kemarin di Aceh ini tahun 2004 ini bukan yang pertama. Dan sudah ada sebelum ini. Sudah ada sebelum ini, sudah 5 kali yang sama besarnya seperti gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Cuman istilahnya beda dengan yang sekarang. Dulu iya benar atau semong, sekarang menjadi tsunami. Saya melihat ada yang terlupakan, ada yang lalai pemerintah ini. Ketika ini informasi didapat, mereka tidak bergerak secara cepat untuk
mendokumentasikan ini, membuat buku, menyebarkan ke seluruh sekolah, baik masuk ke dalam kurikulum maupun non-kurikulum. Tsunami pada tahun 2004 bukanlah yang pertama melanda Aceh. Dan diyakini akan terjadi lagi di masa depan. Kita memberikan sebuah peringatan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat bahwa tsunami di tempat kita ini bisa melanda kapan saja atau bisa datang kapan saja. Nah, ini kan menjadi sebuah kesiapsiagaan kita. Kalau banyak orang yang berasumsi misal tsunami di megatrust, tsunami yang disebabkan oleh gempa megatrust itu mungkin 200 tahun sekali. Nah, maknanya kan kalau 2004 sudah terjadi mungkin 200 tahun kemudian kan masih lama seperti itu. Kita tidak tahu kuasa Tuhan. Jadi dari pembuktian-pembuktian sudah ada yang paling dekat sampai cuma 50 tahunan, ada yang sampai ribuan tahun. Menyangkut tentang pengurangan risiko bencana, kita telah mengambil beberapa kebijakan, di antaranya dalam kegiatan yang bersifat tata ruang, kita sudah memasukkan ke dalam tata ruang mengenai daerah-daerah yang rawan bencana. Tetapi masalahnya implementasi di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi seperti misalnya wilayah-wilayah pantai yang awalnya dulu kita rencanakan supaya tidak dihuni, tapi karena berbagai persoalan tetap menjadi tempat hunian. Kan tidak ada larangan mereka untuk membangun di daerah bencana. Nggak ada larangan? Nggak ada. Apalagi kalau kita larang orang bangun di daerah rawan gempa, seluruh Aceh ini nggak boleh bangun rumahnya. Gedung mewah yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2024 ini adalah salah satu contoh dari bebasnya pembangunan di daerah rawan tsunami. Dibangun tepat di pinggir pantai timur Aceh Besar, gedung ini bertujuan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat lokal Aceh. Jadi memang upaya kita untuk membangun pemukiman baru dilakukan, tapi kemudian ke dalam negosiasi itu tidak berhasil. Tapi maka kemudian ada beberapa kebijakan, sebenarnya ada escape building. BRR membangun 5 gedung evakuasi di Banda Aceh. Namun, gedung 4 lantai ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Syafwina, salah satu pegiat edukasi bencana untuk warga, menyayangkan kondisi ini. Jadi dengan ada escape building ini bagi mereka yang tidak sempat lari ke tempat yang jauh bisa naik ke atas ini. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari gedung ini adalah bagaimana masyarakat setempat ini menggunakan ini untuk latihan evakuasi. Nah, jika mereka sering latihan, mereka tahu, oh saya bisa mencapai gedung ini sampai ke atas dalam waktu 5 menit. Oh kalau saya bawa orang tua saya berapa menit. Tapi itu yang di masyarakat kita kurang, padahal kita sudah disiapkan fasilitas. Nah, satu lagi mungkin kepercayaan masyarakat juga. Pernah dulu terjadi gempa, masyarakat lebih memilih lari jauh daripada ke sini karena mereka takut bangunan buatan manusia bisa runtuh dan lain-lain. Wajar tampaknya apabila warga enggan untuk menggunakannya ketika bencana datang. Hampir semua fasilitas di gedung evakuasi ini rusak. Walaupun bangunan ini bisa menampung hingga 500 orang, di dalamnya tidak ada air mengalir, listrik, toilet yang berfungsi, maupun persediaan darurat. Terus terang saya prihatin dengan kesiapan masyarakat Aceh. Mungkin di atas kertas kita punya kanun, kita punya teori seperti ini, kita punya pelatihan, punya di atas kertas mungkin oke, tapi karena tidak ada praktek, saya tidak yakin. Sebenarnya kalau teknologi ini kan sudah standar ya, tapi kalau sistem utamanya seperti sistem sensor gempa bumi masih cukup bagus, bahkan belakangan sudah ditambah. Cuma yang membedakan adalah kesiapan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat di Jepang mereka sudah siap siaga. Jadi kalau ada gempa bumi mereka lebih tertib. Jadi sudah biasa gitu ya, karena sudah diajarkan sejak
sejak dini di sekolah-sekolah. Kita sudah lama kita nggak ngajarkan itu ke masyarakat, dan itu harus lebih digalakkan lagi. Kebencanaan besar dananya Pak di sana di BPBA itu ada sekitar berapa tuh? Kalau nggak salah sekitar 61 miliar. Itu kan hanya untuk provinsi. Kemudian kita juga ada dana BTT, biaya tidak terduga. Itu rata-rata sekitar 20 sampai 25 miliar setiap tahunnya yang kita jatahkan untuk itu. Yang mungkin saya minta perubahan ke depan ya BMKG yang kerjasama dengan pemerintah, ya taruhlah, tetapkanlah orang di situ. Dan 1 kali 4 jam untuk memantau itu tadi. Teknisi dan situasinya bisa kita ajarin atau bagaimana kan, tapi orangnya harus ada di situ. Nah, jadi harapannya generasi sekarang nih bisa lebih paham, dan itu umumnya itu bisa jadi satu dari pemerintah, maksudnya dorongan dari pemerintah untuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan satu pendidikan yang tanggap bencana untuk generasi penerus berikutnya.